Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita mengenal Syekh Ali Jabir rahimahullah di TV1 ini. Semoga ilmu beliau bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita membahas tema negeri para nabi, khususnya Palestina, negeri tercinta yang di hati setiap orang muslim. Enggak mungkin kita melupakan Palestina, negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, qiblatul muslimin, qiblat muslimin, dan juga thalithul haramain syarifain, salah satu Masjidul Haram, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Makkah, Haram Makki, dan juga Masjid Palestina, Masjidul Aqsa. Mari kita simak penjelasannya dari Syekh Ali Jabir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul ard. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya salah satu yang membuat saya bergembira Suratul Isra. Suratul Isra mulai dari ayat 1 sampai ayat 7, 8, dan juga di ujung Suratul Isra mulai dari ayat 100, 101, 102 sampai terakhir 111. Saya mohon jamaah sekalian mempelajari, mendalami dua surah yang tertanam di dalamnya banyak berita gembira. Pertama Suratul Isra, yang kedua Suratul Saf. Suratul Saf, karena juga di Suratul Saf Allah menceritakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan seberapapun upaya mulut mereka, perjuangan mereka, kekuatan mereka untuk memadamkan cahaya Islam pasti akan gagal, dan Allah menyempurnakan cahaya Islam di muka bumi walaupun orang kafir membencinya. Jadi cerita di dalam Suratul Saf dan Suratul Isra, proses terwujud janji Allah memang keadaan yang terjadi di Palestina harus seperti itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, "La taqumus sa'ah hatta taqtatil al-yahud wal muslimun." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi perang besar antara umat Islam dan Yahudi. Di mana tempat perang? Di situ, di Palestina. Bahkan sebagian ulama berkata Ardul Mahsyar Palestina, tempat nanti dibangkit oleh Allah seluruh manusia
berkumpul di satu tempat untuk dihisab hari kiamat, itulah tanah suci Palestina. Disebut Ardul Mahsyar. Makanya Palestina memiliki keistimewaan yang sangat besar. Nabi Isa alaihi salam akan turun ketika juga datang Al-Imamul Mahdi bersama Nabi Isa ke Palestina, dan Nabi Isa justru mendorong Imam Mahdi untuk menimami umat Islam di saat itu. Karena Al-Imamul Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, bernama Muhammad Ibnu Abdillah, sama dengan nama Nabi kita Nabi Muhammad Ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau akan terjadi perang besar, sampai kata Rasulullah SAW, hatta yakhtabi al-Yahudi, sampai orang Yahudi menyembunyikan dirinya, lari dari lapangan tamburan, takut menghadapi umat Islam, takut. Dia sembunyi di belakang pohon-pohon dan batu. Allah perintahkan pohon dan batu untuk berbicara. Pohon dan batu nanti di negeri Palestina akan berkata, hei orang Islam, hei orang Muslim, ke sini, kemari, ada di belakangku orang Yahudi lagi sembunyi. Kata Rasulullah SAW, kecuali satu pohon bernama Al-Gharqad. Mengapa tidak bisa bicara pohon itu? Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ Yahud, karena pohon itu adalah dari Yahud, yang ditanam oleh Yahudi. 3 minggu yang lalu saya berada di Palestina, dan saya sengaja keliling mencari pohon Al-Gharqad itu, ada enggak? Ternyata ada, dan diberi perhatian oleh pemerintah Israel di sana, dan ditanam banyak. Oh, ternyata mereka tahu kebenaran Islam. Kalau tidak percaya, buat apa dia tanam pohon itu? Buat dipakai untuk membela dirinya. Dan tidak akan mungkin terjadi perang besar umat Islam menghadapi Yahudi kecuali kalau mereka semua terkumpul. Nanti di saat itu, kumpul dari negara mana? Datang berhijrah ke tanah suci Palestina. Memang ujiannya, penerbangannya apa? Diambil rumah kita, penerbangannya dikuasai masjid kita, penerbangannya dibunuh anak kita, itu semua penerbangan. Buat apa? Supaya mereka terkumpul di situ. Semua Yahudi dari seluruh dunia kumpul di sana. Kalau sudah terkumpul, tidak ada yang tersisa di luar, terjadilah perang besar. Karena umat Islam nanti akan mampu menghabiskan semua Yahudi. Tidak ada satu Yahudi pun yang akan hidup di muka bumi.